Assalamualaikum anak-anak. Ibu akan mencontohkan yaitu cara membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sebenarnya yang harus dibuat 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Sumber kita untuk menyusun laporan laba rugi adalah kertas kerja. Yang akan Ibu contohkan yaitu laundry clean untuk kertas kerja atau neraca lajurnya. Di dalam kertas kerja kita akan menghasilkan laba. Labanya dicek dulu ya. Karena di laundry clean itu mendapatkan laba, berarti di sini labanya. Sekarang kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi yang kita masukkan yaitu 2, pendapatan dan beban. Karena pendapatan hanya ada 1, pendapatan jasa, otomatis kita cek dulu pendapatan jasanya berapa. Nomor akun 410, pendapatan jasa, yaitu ada di posisi kredit 14.060,5 karena di sini menggunakan ribuan ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Pendapatan jasa yaitu 14.060.500 sudah kita pindahkan. Beban-beban yaitu ada beban sewa, beban iklan, beban listrik, beban telepon, beban air, beban gaji, beban penyusutan peralatan, beban perlengkapan. Kita cek di sini. Beban itu berarti kode akun awalan 5 ya, atau nomor akun 511 beban sewa, 512 beban iklan, kemudian 513 beban listrik, 514 beban telepon, 515 beban air, 516 beban gaji, kemudian 517 beban penyusutan peralatan, kemudian 518 beban perlengkapan. Intinya akun beban kita pindahkan semua, kemudian kita jumlahkan. Jumlah beban-bebannya ada berapa? Dari mulai 1 juta sampai 1.235.000, yaitu kita menghasilkan 8.940.000 rupiah. Kita sudah pindahkan. Karena jumlah pendapatan lebih besar ketimbang beban, jadi kita perusahaan mendapatkan laba. Laba. Labanya itu berapa? 5.120.500. Untuk mendapatkan laba itu sendiri berarti pendapatan dikurangi dengan beban ya. Tetapi jika bebannya itu sendiri lebih besar ketimbang pendapatan, otomatis perusahaan itu mendapatkan kerugian. Di sini nanti jika perusahaan itu mendapatkan kerugian, nanti kalian ganti di sini rugi bukan laba. Jika perusahaan mengalami kerugian tetap diselisihkan, namun namanya kita ganti di sini menjadi rugi. Karena perusahaan laundry can mendapatkan laba, otomatis di sini laba. Labanya berapa? 5.120.500. Untuk laundry clean itu sendiri, laporan laba rugi kita masukkan semua yaitu pendapatan. Intinya yang ada di dalam neraca lajur akun pendapatan kalian masukkan semua. Karena di sini ada 1 yaitu pendapatan jasa, kita pindahkan pendapatan jasa, dan akun beban-beban kalian masukkan, kemudian kalian jumlahkan. Jika misalkan akunnya hanya 1 nih, beban sewa doang, otomatis kalian hanya memasukkan beban sewa. Tetapi karena bebannya banyak di sini di laundry clean, kita masukkan semua nih beban-beban. Kemudian kalian jumlahkan ada berapa, kemudian dijumlahkan atau ditotalkan nanti hasilnya berapa. Karena di sini pendapatan jasanya lebih besar, otomatis nanti kalian mendapatkan laba ya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal itu sendiri yang harus kita cari yaitu modal awal. Modal awal Nyonya Linda.
kita cek dulu di neraca lajurnya. Modal awal Nyonya Linda yaitu 57.680 di dalam neraca lajur. Kita pindahkan nih di laporan perubahan modal. Modal awal Nyonya Linda. Kita udah balik lagi ya menggunakannya bukan rupiah. Modal awal Nyonya Linda sebesar Rp50.680.000. Oke, tadi kan waktu di laporan laba rugi karena Laundry Clean mendapatkan laba, otomatis di sini kita tulis laba. Sebesar berapa nih? Sebesar 5.120.520 5.120.500. Oke, kita pindahkan di sini labanya. Gini, untuk kolom di sini jadi kita isi tergantung atau sesuai dengan kondisi perusahaan. Jika memang perusahaan itu mendapatkan laba, berarti kita tulisnya laba. Tetapi jika perusahaan itu kondisinya mendapatkan rugi, berarti kita tulis rugi. Karena di sini perusahaan mendapatkan laba, otomatis laba dikurangi price. Untuk perusahaan Laundry Clean itu sendiri, karena tidak ada price di neraca lajur, otomatis yang labanya itu kita pindahkan ke sini, labanya langsung. Tetapi jika memang ada price, berarti nanti kalian hitung ya, 5 juta sekian kemudian dikurangi price-nya berapa. Karena yang kita contohkan atau ibu contohkan tidak ada price-nya, berarti kita langsung pindahkan di sini. 5.120.500. Itu namanya kenaikan modal atau penambahan modal. Tetapi jika perusahaan itu mengalami kerugian, nanti kalian bukan dikurangi labanya, tapi rugi ditambah price namanya. Rugi ditambah price. Nanti namanya itu pengurangan modal, bukan kenaikan modal. Karena perusahaan Laundry Clean mendapatkan laba, otomatis di sini kita tulis kenaikan modal atau penambahan modal sebesar 5.120.500. Oke, kita cari tahu dulu nih berapa modal akhirnya. Untuk mengetahui modal akhir, otomatis kita jumlahkan modal awal ditambah penambahan modal atau kenaikan modal, yaitu nanti kita akan mendapatkan modal akhir. Jadi ini modal awal Nyonya Linda ditambah kenaikan modal atau penambahan modal. Nanti kita akan mendapatkan modal akhir Nyonya Linda. Kita akan tahu nih perusahaan ini ada perubahan atau tidak untuk modalnya itu sendiri. Berarti yang tadinya modal awalnya 5.757.680.000 kemudian mengalami perubahan nih sekarang menjadi 62.800.500. Oke, semoga bermanfaat anak-anak.